Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distiana Reni Vitalia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 856836013. Pada praktikum kali ini, saya akan mempraktekkan yaitu percobaan jenis-jenis gelombang, yaitu dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian kita akan melakukan percobaan satu, yaitu percobaan gelombang transversal tegak lurus. Pertama, letakkan selingki di atas lantai yang datar, lalu kedua orang memegang ujung selingki. Kemudian rentangkan selingki, tetapi jangan terlalu kencang. Salah satu orang menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat, secara berulang. Saat selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang sepanjang selingki dari ujung satu ke ujung lainnya. Bagian selingki berdiri tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, membentuk pola seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan 2, yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selingki di lantai dan pegang kedua ujungnya. Kemudian masukkan karet gelang ke tengah selingki sebagai penanda satu titik pada pegas. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke kanan dan juga ke kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerakan karet gelang di tengah selingki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran, namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getar, yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Titik-titik pada selingki hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang yang berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, kita akan mengganti dengan kabel listrik. Rentangkan kabel listrik di atas lantai. Pegang kedua ujung kabel. Kemudian, satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Kita dapat melihat ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang di bagian yang digerakkan saja, tanpa membentuk pola puncak dan lembah seperti pada selingki. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Kemudian, sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat.
kabel listrik yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang dengan baik. Berbeda dengan selinki yang lentur dan ringan. Selanjutnya, percobaan keempat. Kabel listrik akan kita beri karet gelang di tengah. Pertama, rentangkan kabel listrik di lantai. Kemudian, karet gelang diletakkan di tengah kabel sebagai penanda satu titik. Selanjutnya, satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat beberapa kali. Saat kabel digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang di tengah kabel ikut bergerak. Tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel, seperti pada selinki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan. Sedangkan pada bagian tengah hingga ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selinki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang kabel. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Ini adalah percobaan 5, yaitu gelombang longitudinal. Pertama, rentangkan selinki di lantai. Kemudian pegang kedua ujung selinki oleh 2 orang. Lalu salah satu orang menggerakkan selinki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selinki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian-bagian selinki yang merapat dan merenggang. Bagian rapatan dan renggangan tersebut merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Usikan selinki yang maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Artinya, arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada selinki, hal ini terlihat dari pola rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang pegas. Contoh gelombang longitudinal di kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Jadi, perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah ada pada arah getarannya. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya adalah sejajar.